Kalau kamu mampir ke Starbucks Jepang, Indonesia, atau Amerika, pernahkah kamu bertanya, mengapa karakternya terasa berbeda, tapi tetap sama? Nah, dalam video kali ini, kita akan kupas bagaimana lingkungan, politik, sosial, dan budaya membentuk strategi pemasaran global menggunakan Starbucks sebagai contoh nyata. Starbucks will soon ban plastic straws from all of its stores. It is the largest food and beverage company to make that move so far. Starbucks says it will now make a strawless lid. That will be available at 8,000 of its stores in the US and Canada. The company estimates, get this is interesting, it estimates this switch will eliminate more than 1 billion plastic straws a year. Lingkungan politik. Ini bukan cuma soal pemerintahan. Ini soal regulasi, kebijakan, dan aturan yang membatasi sekaligus membuka peluang. Starbucks sejak 2018 memulai proyek global No Plastic Straw. Keputusan ini bukan hanya tren, tetapi respon terhadap regulasi lingkungan yang mulai ketat di AS dan Eropa. Dampaknya, mereka menghapus lebih dari 1 miliar sedotan per tahun. Angka besar juga jadi nilai sosial. Lebih dari itu, Starbucks menjalankan program KAFE Practice untuk memastikan bahwa rantai pasok kopinya patuh sosial dan lingkungan. Hingga tahun 2023, lebih dari 98% kopi Starbucks terverifikasi dari petani yang memenuhi standar. Itu bukan kebetulan, itu adalah strategi. Lingkungan sosial berbicara soal nilai dan gaya hidup masa kini. Kini, konsumen tidak hanya membeli produk, mereka membeli yang namanya makna. Starbucks merespon hal itu tentunya. Lewat konsep third place, mereka menghadirkan bukan hanya kedai kopi, tapi ruang hidup yang dijadikan sebagai tempat kerja alternatif, tempat nongkrong, dan tempat di mana ide-ide muncul. Dalam aspek sosial, Starbucks juga menyadari tanggung jawabnya. Program To Be Welcoming diluncurkan pada 2020, melatih lebih dari 200 juta karyawan di seluruh dunia agar lingkungan kerja lebih inklusif. Melalui Starbucks Foundation, mereka menyalurkan lebih dari 50 juta dolar AS untuk pendidikan, kesetaraan, dan program kemasyarakatan. Tak hanya itu, perubahan gaya hidup masyarakat juga memengaruhi inovasi produk. Kini, semakin banyak konsumen yang memilih minuman berbasis nabati, seperti susu almond dan susu kedelai. Starbucks menanggapi tren ini dengan menambahkan berbagai pilihan susu nabati ke dalam menu mereka. Hasilnya sangat luar biasa. Berdasarkan laporan tahunan pada tahun 2023, lebih dari 20% pelanggan global Starbucks memilih minuman nabati, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Semua ini membuktikan bahwa keberhasilan pemasaran tidak hanya ditentukan oleh produk, tapi oleh sejauh mana perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dan yang tidak kalah penting, faktor budaya adalah nilai, kebiasaan, estetika lokal yang sangat menentukan penerimaan merek. Bagi perusahaan global, memahami budaya lokal adalah kunci agar merek mereka bisa diterima. Starbucks sukses besar karena menerapkan prinsip localization, berpikir global dan tetapi bertindak lokal. Misalnya di Jepang, mereka meluncurkan menu seperti Sakura Latte dan Matcha Frappuccino. Karena masyarakat Jepang sangat menghargai teh hijau dan bunga sakura yang menjadi simbol musim semi. Di India,
Starbucks menyesuaikan diri dengan budaya minum teh masyarakat lokal dengan meluncurkan masalah chai latte. Sedangkan di Indonesia sendiri, Starbucks menghadirkan minum lokal seperti kopi Nusantara Blend dan espresso jelly frappuccino. Beberapa gerainya juga mengadopsi desain interior gaya lokal, memadukan kayu tropis, anyaman bambu, dan motif batik. Ini mencerminkan keindahan budaya Indonesia. Adaptasi budaya ini membuat pelanggan merasa lebih dekat dan bangga dengan merek tersebut. Starbucks berhasil menjadi identitas globalnya, tetapi tetap menghormati nilai lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi. Ini rahasia mengapa Starbucks dapat tumbuh hingga memiliki lebih dari 38.000 gerai di 80 negara dan tetap relevan di berbagai budaya yang berbeda. Jadi, dari lingkungan politik, sosial, hingga budaya, kita belajar bahwa strategi pemasaran yang hebat bukan hanya soal produk terbaik, tetapi soal keserasian dengan dunia luar. Starbucks menunjukkan bahwa sukses global bukan karena ukuran, tetapi karena sensitivitas terhadap konteks. Jika kamu ingin mereknya diterima di komunitas yang berbeda, pelajari regulasi setempat, pahami nilai sosialnya, dan hormati budayanya. Karena kita, sebuah merek, bisa hidup di hati orang lokal, sekaligus punya misi global. Itulah kekuatan sejati. Terima kasih sudah menonton. Sekian pembahasan kita tentang bagaimana hubungan politik, sosial, dan budaya menjadi fondasi strategi pemasaran. Semoga ini membuka cara pandang baru tentang bisnis global. Yuk terus belajar, karena perubahan besar dimulai dari satu pemahaman kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.